Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 9 Madrasah Tsanawiyah di semester 2, yaitu bab yang ke-6 tentang pengurusan jenazah dan harta waris. Dan pada video ini kita akan membahas pengurusan jenazah terlebih dahulu. Pengurusan jenazah. 6. Takziah. Pengertian takziah. Takziah berasal dari kata al-iza'u yang artinya sabar. Maka takziah berarti menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan mengucapkan kata-kata ataupun melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan duka dan meringankan derita orang itu. Definisi lain dari takziah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dan menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala darinya. Waktu takziah dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum maupun setelah jenazah dikubur, sehingga dapat meringankan kesedihan mereka. Dasar hukum takziah. Takziah kepada keluarga jenazah hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullah subhanahu min hulalil karamah yaumal qiyamah." Rawahu Ibnu Majah. Tidak ada seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya dalam suatu musibah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya dari pakaian kehormatan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adab takziah. 1. Orang yang mendengar musibah kematian hendaknya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. 2. Hendaknya memakai pakaian yang sopan, rapi, atau pakaian yang menunjukkan tanda bela sungkawa. Pada saat berada di rumah duka, harus menjaga sikap dengan tidak tertawa dan berbicara keras. 3. Disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga jenazah karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan hal itu ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an mati syahid. Beliau bersabda, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum." Rawahu Abu Dawud. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Orang yang bertakziah dianjurkan untuk ikut sholat jenazah dan ikut mengantar ke kuburan. 5. Diperbolehkan menangis tetapi tidak dalam bentuk meratap-ratap karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Beliau bersabda, "Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Rawahu Al-Bukhari. Air mata mengalir dan hati menjadi sedih, akan tetapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah, dan kami sungguh sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. 6. Tidak diperbolehkan mencela orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu." Rawahu Al-Bukhari. Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati, karena mereka mendapatkan dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah takziah. Berikut ini beberapa hikmah takziah. 1. Menumbuhkan manusia untuk bertaubat dan beramal soleh. 2. Mempertebal keimanan terutama terhadap alam barzah dan hari akhir. 3. Terciptanya hubungan silaturahmi yang lebih erat antara orang yang bertakziah dengan keluarga yang terkena musibah. 4. Keluarga yang terkena musibah terhibur sehingga hal itu dapat mengurangi beban kesedihan yang berkepanjangan.
5. Orang yang bertakziah dapat ikut mendoakan jenazah agar diampuni dosa-dosanya dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Orang yang bertakziah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Ziarah kubur. Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah SAW merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, maka umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan membantu orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan memotivasi untuk bersemangat dalam beribadah. Pengertian ziarah kubur. Yang dimaksud dengan ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum ziarah kubur. Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, sedangkan bagi wanita hukumnya mubah atau boleh. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi faqad udina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudakkirul akhirah. Rawahu At-Tirmidzi. Sungguh aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad SAW telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya. Maka ziarahlah kamu, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adab ziarah kubur. 1. Ketika masuk area kuburan, disunahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat agar ketika masuk kuburan membaca Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Rawahu Muslim. Semoga keselamatan dicurahkan atasmu, wahai para penghuni kubur, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, dan kami, jika Allah menghendaki, akan menyusulmu. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan bagi kami dan kamu sekalian dari siksa. Hadis riwayat Muslim. 2. Tidak duduk di atas kuburan serta tidak menginjaknya, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, janganlah kalian sholat memohon kepada kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. 3. Tidak melakukan tawaf sekeliling kuburan atau kegiatan lainnya dengan niat untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. 4. Tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit, meskipun dia seorang nabi atau wali, sebab hal itu termasuk perbuatan syirik. 5. Disunahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Hikmah ziarah kubur. Berikut ini beberapa hikmah ziarah kubur. 1. Mempertebal keimanan terhadap alam barzah dan hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah. 2. Menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk yang lemah. 3. Menyadari lebih mendalam masalah musibah, terutama tentang kematian. 4. Menghindarkan diri dari cinta dunia yang berlebihan. 5. Menumbuhkan rasa takut dan penuh harap di dalam hati
bagi orang yang berziarah